Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku. Mazmur 119 ayat 105, saudaraku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi setiap jalan-jalanku. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2022 atau pada tanggal 17 Tisri 5783, diambil dari Yosua 9 ayat 9 yang berkata demikian, saudaraku. Mereka menjawab kepadanya, hamba-hambamu ini datang dari negeri yang sangat jauh, karena nama Yahweh Elohimmu, sebab kami telah mendengar kemasyurannya dan semua yang telah diperbuatnya di Mesir. Saudaraku, perikop yang baru saja kita baca dalam renungan Haftarah ini adalah tipu muslihat orang Gideon, saudaraku. Saudaraku, bangsa Israel terus masuk ke tanah Kanaan, saudaraku. Dan saat masuk ini, bangsa Israel terus akan melakukan peperangan kepada bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan, saudaraku. Dan di antaranya mereka akan melewati atau memasuki wilayah di Gideon. Namun Gideon mendengar hal ini, dia tahu bahwa bangsa Israel akan memasuki wilayahnya, dan Gideon memberikan atau mengeluarkan utusannya untuk datang ke kemah Israel ini, saudaraku, dengan melakukan suatu strategi penipuan, saudaraku, dengan membuat pakaian yang lusuh, kemudian kasut yang lusuh, bekal makanan yang lusuh, dan juga membuat suatu kondisi yang seolah-olah perjalanan yang sangat jauh, saudaraku. Dan mereka tiba di kemah Israel, dan di kemah Israel dia menjelaskan keberadaan mereka, dan mereka meminta suatu perjanjian demikian, saudaraku. Dan disinilah mereka akhirnya, para tua-tua Israel memberikan perjanji dengan mereka, saudaraku, karena dia tahu, bangsa Gideon tahu bahwa setiap bangsa yang akan dilalui akan dimusnahkan. Dan lewat perwakilan yang diutus ini, bangsa Israel akhirnya membuat perjanjian dengan utusan Gideon ini, saudaraku, yang menyamar dengan sesuatu hal yang kondisi seperti perjalanan yang sangat jauh itu, saudaraku. Namun satu hal pernyataan di dalam kitab Haftarah ini, mereka sebagai utusan ini mengatakan seperti halnya sebagai dasar firman yang baru saja kita baca. Dia mendengar bagaimana kebesaran dan kemasyuran Elohim Yahweh yang disembah oleh Bapa Abraham, Ishak, dan Yakub, dan dia yang memimpin bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Berita itu tersebar di seluruh wilayah waktu itu di Timur Tengah, saudaraku. Dan ini sangat menggetarkan bagi bangsa-bangsa, saudaraku. Lewat renungan ini, saudaraku, relevansinya apa di dalam kehidupan kita? Saudaraku, begitu sebagai firman yang awalnya Bapa Yahweh memiliki suatu nama yang berkuasa, bahkan nama itu termasyur, saudaraku, di wilayah Timur Tengah pada waktu itu. Namun di kondisi kita saat ini, justru nama kekudusan Bapa Yahweh yang sepanjang berabad-abad sudah hilang, saudaraku. Dan artinya hilang, sudah tidak termasyurkan lagi, justru diganti dengan nama sesembahan lain, saudaraku. Dan ini tentu berbanding terbalik pada waktu awal itu, saudaraku, di zaman Mose dan Yosua ini, dan menggetarkan bagi bangsa-bangsa lain karena nama itu termasyurkan dan menakutkan bagi mereka. Karena nama Elohim Yahweh yang sebagai Tuhan yang memimpin bangsa Israel ini sangat termasyur, saudaraku. Dan inilah yang menjadi satu hal yang kita dapatkan di kondisi kita sekarang. Dan kita penuh ucapan syukur, saudaraku, dari beribu-ribu bahkan berjuta-juta umat manusia, kita adalah salah satu yang kembali dalam penyembahan nama kekudusan Bapa Yahweh ini, yang pada awalnya merupakan nama Elohim atau Tuhan yang sangat masyhur dan sangat ditakuti, saudaraku, karena nama itu berkuasa dan memiliki satu otoritas yang tertinggi. Tapi beroleh karena
kuasa si setan yang menutup nama itu untuk dikenal sampai saat ini, maka nama itu akhirnya nama Tuhan yang kita sembah, yang dipanggil oleh, yang diperkenalkan kepada Mose, yaitu Yahweh Elohim ini, saudaraku. Dan saat ini nama itu dapat kita panggil dan kita sembah kembali. Semuanya lah oleh karena kasih karunia yang diberikan kepada kita, saudaraku. Namun nama itu belum dapat diterima oleh semua dalam hal ini kekristenan yang ada baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Tentu kita yang sudah menyembah dan mengenal nama kekudusan Bapa Yahweh ini merupakan sesuatu hal yang hikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua, saudaraku. Inilah satu orisinil yang dikembalikan di era kita, khususnya setiap orang yang percaya dan kembali menyembah kepada Bapa Yahweh. Maka akan ada kegerakan yang sama seperti halnya di zaman Yosua dan di zaman kita saat ini. Dengan kita memanggil dan menyembah nama Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, maka kita kembalikan spirit ruahnya, spirit rohnya yang memiliki kuasa yang sama, saudaraku. Dan kita dapat merasakan dalam menjalani kehidupan kita. Terlebih lagi kita terus sungguh-sungguh datang mendekat kepada Bapa Yahweh dan mau melakukan semua perintah dan ketetapannya. Hal itu tentu akan terjadi hal yang sama bagi kehidupan kita saat ini untuk menjalani kehidupan yang kita jalani hari-hari ini, saudaraku. Mari, saudaraku, suatu hal yang sudah kita dapatkan, ini merupakan suatu hal yang istimewa, saudaraku, dalam kehidupan kita. Karena nama kekudusan Bapa Yahweh, pada awalnya nama ini sangat masyhur dan sangat menggetarkan bagi bangsa-bangsa lain pada waktu itu. Dan nama yang sama sudah kita panggil dan kita sembah untuk memuji, karena dialah Yahweh Elohim Sebaot, pencipta alam semesta yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita semua. Maju terus di dalam iman dan tetap kita terus berjuang, saudaraku, melakukan perintah dan ketetapan Bapa Yahweh selama umur dan usia kita masih diberikan kepada Bapa yang di muka bumi ini. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa yang memberkati melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, melakukan perintah dan ketetapannya, kita tidak dipermalukan. Dan keselamatan yang pasti itu sudah kita miliki. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.